Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holik. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai DNA yang merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid. Istilah DNA sebenarnya berasal dari bahasa asing, sehingga dalam bahasa Indonesia istilah sebenarnya adalah ADN atau asam deoksiribonukleat. Meskipun demikian, tapi pada umumnya, walaupun dalam bahasa Indonesia, kita lebih banyak menggunakan istilah DNA. DNA terletak di dalam kromosom pada inti sel atau nukleus. Jika dijabarkan, struktur pengorganisasian DNA di dalam sel dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini dapat terlihat DNA terpintal dengan 4 jenis protein histon. Di sini yang berwarna oranye membentuk nukleosom. Untuk setiap jenis protein histon ada 2 buah, sehingga total ada 8 protein histon untuk setiap nukleosom. Kumpulan nukleosom akan memadat dan melipat atau dengan kata lain mengalami supercoiling membentuk benang kromatin. Selanjutnya, benang kromatin akan kembali melipat dengan bantuan protein non-histon. Kemudian terkondensasi atau memadat membentuk kromosom. Kromosom akan terlihat jika diamati saat metafase pada saat pembelahan sel. Oke, kita ulangi lagi. Jadi, jika satu helai benang kromatin pada kromosom diambil, kemudian diperbesar dan diuraikan, maka benang kromatin ini tersusun dari kumpulan nukleosom, yaitu protein histon yang dililit oleh DNA. Pada DNA terdapat segmen-segmen yang mengkode sifat-sifat hereditas tertentu. Segmen pada DNA ini disebut dengan gen. Dapat dilihat di sini ada segmen DNA yang diilustrasikan berwarna merah, biru, dan kuning. Misalnya, segmen berwarna merah merupakan gen yang mengatur atau menentukan warna rambut. Segmen warna biru merupakan gen yang mengatur warna kulit, dan segmen warna kuning merupakan gen yang mengatur bentuk hidung. Nantinya, sifat-sifat ini akan diwariskan dari induk atau dari orang tua ke generasi selanjutnya. Dengan demikian, maka DNA merupakan material atau bahan genetik pada makhluk hidup yang akan mewariskan informasi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk dapat dikategorikan sebagai material genetik, sebuah material minimal harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, dapat direplikasikan atau digandakan. Ini bertujuan agar DNA dapat diwariskan atau dibagikan dari induk kepada keturunannya. Kedua, mampu menyimpan informasi di dalamnya. Informasi ini berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Informasi ini disimpan dalam gen. Yang ketiga, mampu mengekspresikan informasi tersebut, yaitu dihasilkannya produk hasil ekspresi gen, misalnya protein. Dan yang terakhir atau keempat, yaitu bersifat stabil. Stabil di sini maksudnya bukan tidak mengalami perubahan sama sekali, namun informasinya dapat bertahan dalam waktu yang lama dari generasi ke generasi. Kadangkala informasi ini dapat berubah atau mengalami variasi melalui proses mutasi. Sebagai material genetik, DNA memenuhi keempat kriteria tersebut. Selain pada inti sel, DNA juga dapat dijumpai pada mitokondria, sentriol, kloroplas, dan plastida. Bahkan pada organisme tertentu, misalnya katak, amuba, paramecium, dan tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, di dalam sitoplasmanya terdapat DNA. DNA pertama kali ditemukan oleh Friedrich Miescher dari Jerman pada tahun 1869, yaitu saat beliau mengisolasi inti dari sel darah putih. Miescher menemukan bahwa di dalam inti sel darah putih terdapat senyawa yang mengandung fosfat, yang kemudian dinamakan nuklein. Nuklein saat ini diketahui sebagai campuran antara DNA,
RNA, dan protein. Selanjutnya, setelah dilakukan berbagai penelitian oleh beberapa ilmuwan lain, diketahui bahwa yang menjadi pembawa informasi genetik yang diturunkan dari suatu organisme ke keturunannya adalah DNA, bukan RNA atau protein. Kemudian pada tahun 1952, Rosalind Franklin dan Maurice Wilkins berhasil membuat gambar struktur DNA dengan menggunakan difraksi sinar X. Berdasarkan hasil foto difraksi sinar X tersebut, kemudian struktur molekul 3 dimensi DNA berhasil ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Struktur 3 dimensi DNA memiliki bentuk untayan atau rantai heliks ganda atau juga disebut double helix yang berpilin ke arah kanan. Kedua rantai mempunyai orientasi yang berlawanan atau antiparalel. Rantai yang satu mempunyai orientasi dari ujung 5 ke ujung 3, sedangkan rantai satunya lagi atau komplementernya berorientasi dari ujung 3 ke ujung 5. Penemuan struktur DNA ini secara luas menandai awal revolusi dalam bidang biologi molekuler yang berlanjut hingga saat ini. Oke, dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri merupakan struktur 3 dimensi molekul DNA. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan merupakan penyederhanaan dari gambar di sebelah kiri dalam bentuk gambar DNA double helix yang terdiri dari dua rantai yang berpilin. DNA merupakan polimer yang terdiri atas banyak nukleotida yang mencapai ratusan hingga ribuan. Dengan kata lain, penyusun DNA adalah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen berikut. Yang pertama, gula pentosa, yaitu deoksiribosa. Deoksiribosa merupakan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Komponen yang kedua adalah gugus fosfat atau PO4 tigamin. Sedangkan komponen yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu guanin yang dilambangkan dengan huruf G dan adenin yang dilambangkan dengan huruf A. Pirimidin juga terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu timin yang dilambangkan dengan huruf T dan sitosin yang dilambangkan dengan huruf C. Sebenarnya ada satu lagi basa pirimidin, yaitu urasil. Namun basa ini tidak terdapat pada DNA, tetapi terdapat pada RNA sebagai pengganti timin. Ini adalah rumus molekul dari basa nitrogen. Setiap nukleotida terdiri dari 1 gula pentosa, 1 gugus fosfat, dan 1 basa nitrogen. Nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida merupakan prekursor dalam sintesis DNA. Struktur double helix DNA dapat digambarkan sebagai tangga tali yang terpilin. Dapat dilihat di gambar ini, 2 untayan atau rantai DNA yang berwarna biru muda masing-masing saling memutar atau saling melilit atau berpilin. Fosfat dari suatu nukleotida akan membentuk ikatan fosfodiester dengan gula deoksiribosa dari nukleotida berikutnya. Ikatan antara fosfat dengan gula merupakan kerangka atau backbone dari struktur DNA. Maksud istilah backbone di sini yaitu ikatan fosfat dengan gula menentukan bentuk atau struktur dari DNA yang berpilin. Sementara itu, antara basa purin pada suatu nukleotida akan membentuk ikatan hidrogen sebagai pasangan tetap dengan basa pirimidin dari nukleotida pada untayan DNA yang lain. Ikatan ini dapat diilustrasikan sebagai anak tangga. Guanin berpasangan dengan sitosin. Adenin berpasangan dengan timin. Guanin dengan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen, sehingga ikatannya lebih kuat dibandingkan ikatan antara adenin dengan timin yang membentuk 2 ikatan hidrogen. Komposisi basa nitrogen antar spesies yang berbeda memiliki rasio atau perbandingan yang berbeda pula. Misalnya antara manusia dengan ayam, rasio perbandingan basa nitrogennya berbeda.
Namun, komposisi basa nitrogen pada masing-masing spesies terdapat keteraturan, yaitu jumlah adenin sama atau hampir sama dengan jumlah timin, dan jumlah guanin sama atau hampir sama dengan jumlah sitosin. Atau dengan kata lain, jumlah purin sama dengan jumlah pirimidin. Hal ini dikenal sebagai hukum Chargraff. Yang menemukannya adalah Erwin Chargraff pada tahun 1947. Contohnya, DNA manusia mengandung adenin 30,9%, timin 29,4%, guanin 19,9%, dan sitosin 19,8%. Dapat dilihat ya, persentase adenin hampir sama dengan timin, sedangkan guanin hampir sama dengan sitosin. DNA double helix mempunyai polaritas atau kutub atau orientasi di ujung untai polinukleotida yang berlawanan. Ujung salah satu polinukleotidanya merupakan ikatan antara gugus fosfat dengan gula deoksiribosa. Ini disebut sebagai ujung 5. Sedangkan ujung lainnya merupakan ikatan antara gugus hidroksil atau OH dengan gula deoksiribosa. Ini disebut sebagai ujung 3. Kedua untai polinukleotida berjajar membentuk double helix secara antiparalel. Rantai yang satu mempunyai orientasi ujung 5 ke ujung 3, sedangkan rantai yang satunya lagi atau komplementernya berorientasi dari ujung 3 ke ujung 5. Jika untai polinukleotida yang satu berujung 5, maka untai polinukleotida yang satunya atau komplementernya berujung 3. Begitu juga sebaliknya. Kerangka gula deoksiribosa dan fosfat yang menyusun DNA terletak di bagian luar molekul. Dapat dilihat pada gambar kerangka ini membentuk pilinan yang terdiri dari bola-bola berwarna oranye, merah, biru, dan putih. Warna oranye untuk molekul fosfat, merah untuk molekul oksigen, biru untuk molekul karbon, dan warna putih untuk molekul hidrogen. Sedangkan basa purin dan pirimidin terletak di sebelah dalam untaian. Posisinya tegak lurus terhadap aksis untaian DNA. Di gambar ini, molekul basa purin dan pirimidin diberi warna abu-abu. Diameter untaian DNA adalah 20 angstrom atau 2 nanometer. Pasangan basa yang berurutan berjarak 0,34 nanometer atau 3,4 angstrom dan berorientasi sebesar 36 derajat. Struktur untaian berulang setiap 10 basa, atau dengan kata lain ada 10 pasangan basa setiap putaran untaian, yang panjangnya sebesar 3,4 nanometer. Untaian DNA mempunyai dua lekukan atau groove eksternal, yaitu lekukan besar atau major groove dan lekukan kecil atau minor groove. Kedua lekukan ini berperan sebagai tempat melekatnya protein tertentu. Sekarang kita lanjut ke penulisan DNA. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masing-masing DNA memiliki ujung 5 fosfat atau 5P dan ujung 3 OH. Molekul DNA yang tersusun dari dua rantai biasanya hanya ditulis salah satu rantainya saja. Misalnya di sini ada A, T, G, C, A, T, T, C, C, G, G. Dalam penulisan ini, ujung sebelah kiri atau A atau adenin adalah ujung 5 fosfat, sedangkan ujung sebelah kanan adalah ujung 3 OH. Sehingga dapat ditulis P5 ATG CAA TTC CGG 3 OH. Atau untuk memperingkas maka fosfat dan OH-nya bisa dihilangkan sehingga dapat ditulis 5 ATG CAA TTC CGG 3. Atau bisa juga dikelompokkan setiap 3 basa sehingga dapat ditulis 5 ATG CAA TTC CGG 3. Kenapa 3? Karena nanti pada saat sintesis protein, kode genetik yang dibawa oleh mRNA terbentuk dari triplet-triplet. Triplet adalah urutan 3 macam basa nitrogen dalam DNA yang menentukan asam amino. Triplet dapat juga disebut sebagai kodon. mRNA dibentuk dari DNA pada saat transkripsi. Mengenai transkripsi, untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada video tersendiri.
Oleh karena itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, DNA terdiri dari 2 untaian atau 2 rantai. Maka jika rantai yang satu adalah 5 ATG, CAA, TTC, CGG3, maka rantai pasangannya atau komplementernya adalah 3 TAC, GTT, AAG, GCC, 5. Perlu diingat bahwa A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. Jika salah satu rantai DNA tertulis A, maka di rantai yang satunya adalah T. Begitu juga antara G dengan C. Tadi sudah dijelaskan bahwa DNA bersifat antiparalel. Maksudnya jika ujung rantai DNA adalah ujung 5, maka pada rantai komplementernya yang sejajar adalah berujung 3. Begitu juga di ujung lainnya pasangannya adalah ujung 3 dengan ujung 5. Jika ditulis ujung 5 bertemu dengan ujung 5 atau ujung 3 bertemu dengan ujung 3, maka penulisannya salah. Demikian penjelasan mengenai struktur DNA. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.